Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, kembali lagi kita melakukan tutorial online untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Oke, sebelumnya kita sudah pernah bahas apa itu komunikasi bisnis secara general. Tapi untuk hari ini kita bakalan lebih spesifik ngebahas tentang konsep-konsep dasar, kemudian juga konteks komunikasi bisnis itu sendiri dengan ruang lingkupnya. Oke, kalau apa namanya, secara umum teman-teman udah tahu, tapi di sini ada beberapa yang harus memang wajib diingat. Kayak yang di slide itu saya kasih ada fungsi internal dan eksternal komunikasi bisnis secara umum. Itu nanti mungkin aja ada pertanyaan ketika ujian kan, sebutkan fungsi internal dan eksternalnya. Jadi teman-teman nanti harus bisa paling tidak menyebutkan apa fungsi internal dan eksternalnya. Kemudian juga kalau di komunikasi bisnis itu pasti untuk menginformasikan, to inform. Sama juga kebanyakannya untuk to persuade, membujuk. Membujuk di sini dalam hal untuk melakukan bisnis itu supaya bisa berhasil bagaimana gitu kan. Jadi oke, bisa langsung ikuti aja ya kita baik dilihat sama buku modulnya. Oke, jadi ini secara umum nanti yang teman-teman harus bisa ingat. Jadi ada beberapa konsep dasarnya, internal eksternalnya harus diingat. Kemudian kalau yang dua ini untuk menginformasikan dan membujuk saya kira mudah lah. Kalau selanjutnya itu saya udah bisa bagi gitu kan. Jadi kalau yang konsep dasarnya yang internal itu atasan, bawahan dan rekan kerja. Jadi ada hubungannya komunikasi bisnis itu yang internal itu komunikasi dengan atasan, kemudian atasan dengan bawahan atau rekan kerja setara gitu kan, sesama rekan kerja melakukan komunikasi. Ada juga saya taruh udah fungsinya gitu kan, bisa dibaca di situ fungsinya mengeluarkan dan menjelaskan peraturan prosedur. Jadi mungkin itu biasanya atasan gitu kan, menjelaskan kepada bawahannya dan uh, mengenai peraturan atau prosedur kerja atau apa aja gitu kan yang ada di perusahaan atau di organisasi bisnis. Kemudian menginformasikan progres perusahaan, biasanya itu dari bawahan atau ya dari bawahan biasanya kepada atasan gitu kan, menginformasikan misalnya hasil penjualan kita bulan ini seperti ini. Kemudian mendorong pegawai melakukan perbaikan, itu jelas biasanya dari atasan gitu kan. Evaluasi, memberi pengarahan dan menegur pegawai, itu udah jelas biasanya dari atasan. Jadi perlu diingat kalau internal itu di dalam organisasi atau di dalam perusahaan yang ada atasan, bawahan dan rekan kerja. Jadi ada beberapa unsur di sana. Kalau untuk yang internal itu nanti coba diingat. Kemudian selain itu ada yang faktor atau yang eksternal. Kalau yang eksternal itu yang di luar perusahaan, jadi kayak konsumen, supplier, pemerintah dan publik. Nah, kalau kayak konsumen itu kan jelas. Kemudian kalau supplier itu pemasok, misalnya pemasok barang, kita punya perusahaan apa, dia yang memasok, itu sudah jelas kita melakukan komunikasi bisnis dengan mereka. Kemudian kenapa kita perlu ada komunikasi bisnis dengan pemerintah? Karena di dalam bisnis juga kita perlu dukungan pemerintah. Mungkin aja dia bakalan berbicara tentang pajak apa segala macam kan kalau perusahaan sudah gede. Kemudian publik juga, publik ini memang hampir-hampir mirip dengan konsumen, tapi kan kalau untuk publik belum tentu mereka memakai produk atau jasa kita. Jadi publik di sini secara luas. Kemudian juga fungsinya sudah saya taruh di sana, membujuk konsumen membeli produk. Itu sudah jelas komunikasi bisnis di situ kan. Sama kayak komunikasi pemasaran, membujuk konsumen untuk membeli produk.
Kemudian kalau contohnya gitu ya, saya kasih contoh, misalnya bukan dalam bentuk produk kayak MLM, multi level marketing gitu kan, mereka juga membujuk, mereka itu melakukan komunikasi bisnis sebenarnya. Kemudian menjelaskan produk atau layanan. Nah ini biasanya pasti menjelaskannya itu kepada konsumen, kemudian kepada pemerintah mungkin juga, kepada pabrik juga mungkin. Nah itu termasuk di eksternal. Kemudian mengklarifikasi spesifikasi yang dibutuhkan, mempromosikan image positif perusahaan. Nah, kalau yang hal ini jelas untuk eksternal dan biasanya dilakukan oleh public relation atau humas karena berhubungan dengan citra positif perusahaan. Kemudian memberikan kredit yang dan menagih piutang. Nah, itu juga jelas gitu kan kepada konsumen biasanya. Jadi ada dua tadi yang perlu benar-benar diingat, internal dan eksternal. Internalnya yang di dalam perusahaan, misalnya bos dengan anak buah, atau atasan dengan bawahan, atau sesama teman kerja. Kemudian yang eksternal, yang di luar dari perusahaan itu. Kemudian untuk di slide selanjutnya kita juga bisa lihat di sana saya tuliskan ada dua macam komunikasi yang sebenarnya mungkin teman-teman sudah tahu, tapi saya inikan lagi karena ini termasuk di ruang lingkup komunikasi bisnis. Jadi biasanya di komunikasi bisnis seperti yang minggu lalu sudah saya terangkan, ada yang namanya pengumuman, kemudian ada surat, memo, email ya, surat laporan, proposal dan lain-lain. Jadi di komunikasi bisnis, komunikasi tertulisnya berupa ini. Jadi kalau ada pertanyaan nanti ketika teman-teman ujian, di dalam komunikasi bisnis ada komunikasi tertulis. Misalnya sebutkan contohnya seperti apa, teman-teman perlu mengingat misalnya ada pengumuman, memo, email, surat tagihan, kemarin kan saya sudah jelaskan, surat penawaran, surat macam-macam lah gitu kan. Kemudian ada juga proposal dan lain-lain. Jadi ya nggak usah dihafal semuanya, tapi dibayangkan aja gitu kan, kira-kira kalau di dalam komunikasi bisnis yang tertulis seperti apa. Kemudian keuntungannya ada catatan permanen, kalau ada surat kan kita ada punya bukti gitu kan, kalau kayak pengumuman juga ada buktinya tertulis gitu kan. Kesannya juga terencana, pasti kalau mau bikin surat gitu kan direncanakan surat ini untuk siapa. Ekonomis ya, tidak terlalu memakan banyak biaya yang tertulis. Kemudian distribusinya lebih mudah, ya bisa dibilang distribusinya lebih mudah sekarang gitu ya. Untuk kayak email kan memang ekonomis, hanya perlu jaringan internet, kemudian tinggal dikirim, distribusinya lebih mudah. Kemudian yang komunikasi lisan, kalau di dalam komunikasi bisnis sudah jelas pembicaraan, misalnya negosiasi, telepon juga, wawancara, rapat, konferensi. Nanti itu aja yang teman-teman perlu ingat. Jadi misalnya yang tertulisnya apa, yang lisannya seperti apa. Keuntungannya kalau yang komunikasi langsung, lisan, feedbacknya langsung biasanya gitu kan, karena berhadapan-hadapan, two ways communication. Jadi bisa ada feedbacknya langsung, bisa menangkap nonverbal. Jadi kita ketika melakukan negosiasi misalnya dengan shareholders atau yang lain-lain, kita bisa lihat ekspresi mereka seperti apa, apakah mereka puas atau tidak puas. Kemudian juga keuntungan yang selanjutnya itu mudah ya, karena memang apa namanya, mudah untuk dilakukan komunikasi langsung itu ya. Oke, sebelum saya lanjut ada yang ditanyakan dulu. Gimana kira-kira bisa dipahami, ada beberapa poin tadi yang penting kira-kira bisa diingat. Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan lagi ya. Oke. Kemudian ya, kemarin juga sudah saya jelaskan kalau komunikasi bisnis itu sifatnya formal.
komunikasi yang mengikuti garis hierarki atau jabatan. Jadi misalnya tadi dari atas ke bawah atau sejajar. Jadi misalnya ketika ada suatu keputusan, atasan bisa menghubungi karyawan. Contohnya di situ kan ada kebijakan, rencana strategi, instruksi dan prosedur. Jadi memang dari atas itu informasinya atau komunikasinya langsung dari atas, dari pimpinan bilang ke karyawannya kalau ada kebijakan baru, kemudian kita ada rencana baru, strategi baru untuk meningkatkan kualitas kerja misalnya apa segala macam gitu kan, itu pasti dari atasan. Dan kemudian yang upwardnya dari karyawan kepada pimpinan, misalnya juga berupa laporan kerja dan usulan perbaikan gitu kan, itu termasuk. Itu yang tertulis ya, laporan kerja itu pasti tertulis. Kemudian juga kalau laporan kerjanya langsung juga bisa gitu kan, jadi ada ininya. Yang horizontal tadi sudah saya jelaskan juga, sesama karyawan levelnya sama, bisa lewat email gitu kan, bisa lewat memo, kemudian ada rapat tertentu gitu kan. Ini saya kira bentuknya yang lebih formalnya, tapi tadi sebelumnya sudah saya jelaskan juga fokusnya gitu kan. Kemudian yang informalnya juga ada, berdasarkan hubungan sosial. Jadi karyawan sering bersosialisasi gitu kan, ketika istirahat, makan siang, kemudian apa pulang kantor, um, masih dalam cakupan komunikasi bisnis, tapi mereka sudah tidak formal lagi. Jadi saat makan siang masih ngebahas tentang kerjaan gitu kan, tapi sifatnya sudah tidak formal lagi. Jadi kalau kita lihat di sini dari contoh ini, kalau banyak karyawan yang ngomongnya kurang formal, berarti di dalam organisasi itu atau perusahaan itu komunikasi formalnya tidak efektif. Jadi mungkin kebanyakan karyawannya banyak banyak ngomong daripada kerja gitu kan, karena mereka membicarakan sesuatu yang kurang formal di dalam pekerjaan mereka. Kemudian keuntungan komunikasi informal, informasinya lebih cepat dan efektif. Jadi ketika kita ngomong sesuatu yang kurang formal itu biasanya lebih lebih cepat tersebar dan efektif juga. Kemudian biasanya kalau di yang formal kita agak sungkan untuk mengekspresikan pendapat, tapi kalau di yang informal biasanya kita langsung aja ceplas-ceplos gitu kan, tanpa ragu ngomong oh gini 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 misalnya. Saya nggak suka dengan peraturan baru karena ini membuat karyawan bagaimana gitu kan. Kemudian apalah, tapi yang bentuknya informal, bukan pada waktu rapat gitu kan, tapi melainkan ketika makan siang mereka ngomongnya. Nah, itu dibilang komunikasi bisnis yang bentuknya informal. Oke. Kemudian kalau untuk hambatan komunikasi bisnis sendiri, saya ada berikan beberapa poin, kalau nggak salah ada 6 poin. Yang pertama, iklim komunikasi tertutup. Jadi yang dimaksudkan iklim komunikasi tertutup itu di dalam perusahaan itu mereka tidak terbuka dengan informasi. Jadi karyawannya tidak terlalu mengetahui tentang perusahaan itu sendiri. Informasinya itu cuma dipegang oleh pimpinan. Misalnya seperti harga bahan baku apa segala macam, mereka kan nggak mau karyawannya tahu. Yang mereka kasih ke karyawannya sudah harga jadi gitu kan misalnya, atau apalah informasi perusahaan yang pimpinannya tidak mau karyawannya tahu gitu kan, jadi iklim komunikasinya tertutup. Kemudian ada struktur organisasi yang besar dan berjenjang. Ini maksudnya kalau perusahaannya sudah besar gitu kan, kita biasanya nggak bisa langsung misalnya bawahan ngomong ke atasan, harus misalnya dari bawahan karyawan biasa ngomong ke supervisor dulu, kemudian dari supervisor nanti ngomong ke human resource development gitu kan, ke HRD ngomong ke PR ngomong ke atasan. Jadi ada banyak
ada banyak meja yang dilalui untuk menyampaikan laporan misalnya apa segala macam, distorsi gitu kan, ada gangguan-gangguan. Akhirnya karena yang menyampaikan berbeda-beda, pesannya misalnya yang A ke B seperti ini, terus B ke C, ada yang nambahin, ada yang ngurangin isi pesannya, kemudian sampai ke bos, akhirnya berbeda. Nah, itu sering terjadi di komunikasi bisnis. Jadi misalnya bawahannya ngomong, Pak, kami kekurangan, misalnya Pak, kami mau minta kenaikan gaji. Misalnya supervisornya nanti ngomong ke Human Resource Development beda lagi. Misalnya ngomongnya karyawan minta kenaikan gaji, tapi maknanya beda gitu. Misalnya kan ada apa gitu kan. Nanti berbeda lagi. Akhirnya yang sampai di atasan beda. Kemudian ada filtering pesan, nah dirubah saya bilang kan. Jadi pesannya itu tidak sama persis dengan apa yang di awal. Ada yang diperpendek atau diperpanjang. Sedangkan kita tahu kalau kalau ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin pasti akan merubah makna pesan itu sendiri, isi pesannya juga berbeda. Nah, jadi itu yang termasuk biasanya ada hambatan komunikasi di dalam komunikasi bisnis. Tapi secara tidak langsung juga ini bukan hanya di komunikasi bisnis, tapi secara umum juga seperti itu gitu. Tapi ini kita karena belajar komunikasi bisnis, kita fokuskan ke komunikasi bisnisnya. Kemudian ada juga tidak percaya. Kebanyakan misalnya kalau ngomong gitu kan tidak percaya dengan individunya, kemudian tidak mau menerima informasi tersebut, merasa diperdaya, dimanipulasi atau diperlakukan tidak adil. Kemudian juga biasanya hambatannya ada rivalitas antar karyawan. Jadi mereka semacam merahasiakan informasi gitu kan, hanya untuk menguntungkan orang lain atau diri sendiri. Jadi misalnya bosnya kasih tahu kalau semakin bagus kinerja akan diberi upah yang lebih gitu kan, tapi dia nggak ngomong ke teman-teman yang lainnya, akhirnya cuma dia yang dapat upah lebih karena dia bagus kerjanya gitu kan. Atau ada informasi lembur tapi tidak disampaikan pada teman yang lain, akhirnya teman-teman yang lain nggak ikutan lembur dan akhirnya dia dapat nilai lebih. Ada bisa seperti itu kan, karena ada rivalitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi bisnis. Kemudian ada status dan power. Nah, di sini lebih kepada orang yang memiliki jabatan tertentu di dalam suatu bisnis atau organisasi gitu ya. Jadi tadi ada beberapa hambatan, kemudian saya juga kasih poin ke teman-teman untuk mengatasi hambatan komunikasi bisnis itu sendiri. Yang pertama tadi karena iklim komunikasinya tertutup, coba untuk membuka iklim komunikasinya supaya ada masukan dan ada apa namanya tindakan langsung dari karyawan. Jadi misalnya manajernya langsung bertanya ke karyawan-karyawan gitu kan, tidak melalui orang-orang tertentu lagi. Kemudian menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi layar informasi lebih cepat. Jadi kalau kita lihat nanti struktur organisasi yang ribet, berarti itu juga iklim organisasinya bakalan ribet karena terlalu banyak meja, terlalu banyak yang harus dilalui untuk mendapatkan informasi atau apa aja gitu kan. Kemudian juga mempromosikan komunikasi horizontal, meningkatkan moral, menambah ide-ide. Jadi semakin bebas untuk berkomunikasi. Jadi komunikasinya nggak ke atas ke bawah, tapi sejajar gitu. Itu akan lebih memunculkan ide-ide baru. Kemudian membuat pusat isu, karyawan bisa mengkonfirmasi isu yang berkembang. Jadi ketika ada sesuatu yang salah gitu kan, karyawan bisa cepat menanggapi, kemudian bisa lebih fokus juga antara atasan dengan bawahan untuk menyikapi isu-isu tertentu gitu kan. Kemudian yang terakhir membuat saluran formal. Di sini maksudnya
ada misalnya berita-berita atau dibuat koran-koran atau dibuat semacam informasi perusahaan, atau kalau bahasa mudahnya dulu kalau kita sekolah itu ada mading lah gitu kan, ada papan informasi pengumuman. Jadi karyawan bisa melihat di sana. Kemudian itu juga dibuat oleh atasan, jadi lebih 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 tertata gitu kan. Nah, untuk slide-nya sudah habis. Jadi kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Kita bisa lihat juga nanti ke modulnya. Jadi ada beberapa pertanyaan di modul itu yang harus kita jawab. Oke, ada yang mau diskusi dulu kira-kira? Pak, tanya Pak, Ya. hambatan komunikasi bisnis Mm-mm. yang itu yang ada status dan power itu kok saya tuh belum begitu paham ya. Senangkapnya aku tuh kayak malah kayak ini tuh kayak powernya misalnya produser kan yang menekankan pada bawahannya atau gimana ya, senangkapnya saya ya Pak ya. Ya, ya. Ini kok saya malah nangkapnya kayak apa powernya produser untuk menekan bawahannya atau gimana ya? Iya, tadi kan saya bilang ini hambatan komunikasi di komunikasi bisnis itu memang ketika status itu kan sama seperti misalnya dia punya jabatan tertentu, misalnya seorang manajer, dan dia juga punya power gitu kan. Akhirnya karena dia merasa dia punya status dan power, dia hanya menyimpan informasi itu sendiri gitu kan, tidak tidak terbuka untuk karyawannya, tidak terbuka untuk orang-orang lain, misalnya hanya untuk dia sendiri. Akhirnya menjadi hambatan seperti itu. Yang lain kira-kira ada lagi? Ini kalau saya lihat di modul itu ada pertanyaan, jelaskan dengan singkat mengapa komunikasi bisnis semakin dibutuhkan. Kira-kira teman-teman bisa nggak menjelaskan kenapa komunikasi bisnis itu semakin dibutuhkan? Zaman berapa Pak? Ini kalau di buku modul yang online ini halaman berapa ini? 1.5. Ya, nah, nggak apa-apa. Gimana pertanyaan Pak? Jadi jelaskan dengan singkat mengapa komunikasi bisnis sekarang semakin dibutuhkan. Karena semakin banyak bisnis, maksudnya karena semakin banyak orang yang 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 membuka yang membuat bisnis dengan adanya globalisasi ini kan semakin banyak beragam orang yang saling bekerja sama untuk membuat satu bisnis. Jadi mungkin dari situ itu semakin berkembang komunikasi bisnis Pak. Hmm. Kalau yang lain gimana? Kira-kira kenapa komunikasi bisnis semakin dibutuhkan? Hmm. Yang lain lagi gimana?
Ya. Karena semakin ekonomi kita semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka banyak sekali kebutuhan mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, di sini kenapa komunikasi dibutuhkan? Komunikasi dibutuhkan karena komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang sangat formal dan dapat dapat sangat formal dan menurut saya itu sangat sangat uh, membantu sekali Pak kalau dimasukkan di dalam suatu bisnis walaupun bisnis yang sangat kecil, katakanlah seperti UMKM, maksudnya yang menengah ke bawah, sangat perlu. Oke. Yang lain lagi gimana? Nanti saya kasih ini apa namanya gambaran secara umumnya lagi. Saya Pak. Ya. Karena banyak kerugian masalah kalau menjadi kunci sukses perusahaan dalam Oke. Yang lain? Yang lain jadi pendengar setia ini. Oke, dari beberapa yang teman-teman sampaikan tadi, semuanya sebenarnya benar gitu kan, nggak ada yang salah karena punya pendapat sendiri. Tapi ketika ada pertanyaan, perhatikan betul-betul pertanyaan itu. Nah, maksudnya ketika misalnya misalnya contohnya seperti ini, saya minta belikan saya bakso gitu kan. Jangan teman-teman kasih saya mie ayam. Jadi beberapa tadi teman-teman menjelaskan itu memang mengarah ke komunikasi sendiri, tapi kemana-mana. Maksudnya ada embel-embel lainnya gitu, tidak tidak langsung karena di sini dia mintanya jelaskan dengan singkat mengapa komunikasi bisnis semakin dibutuhkan. Tadi satu jawaban yang saya rasa paling paling tepat karena banyak apa tadi bilangnya komunikasi itu gagal gitu kan, akhirnya bisnisnya gagal. Nah, ya akhirnya banyak terjadi kerugian karena komunikasinya yang kurang efektif. Itu tadi sudah sangat tepat gitu kan, karena menjawabnya langsung to the point, karena juga soalnya mintanya jelaskan dengan singkat, nggak usah misalnya seperti ini. Apalagi nanti kalau ditulis gitu kan, jangan lagi menurut saya, karena menurut saya begitu kan, jangan lagi, jadi langsung aja. Jadi kalau soalnya kayak gini tadi langsung, um, karena banyak bisnis yang gagal karena itu tadi apa namanya, komunikasinya tidak berjalan dengan efektif gitu kan. Ini contoh lagi ya, saya kasih soal lagi. Berikan contoh-contoh pelanggaran etika dalam bisnis yang Anda ketahui. Kira-kira apa contoh-contoh pelanggaran etikanya dalam bisnis? Apalagi? Karena kalau dia soalnya berikan contoh-contoh berarti ada minimal 3 lah. Ya, itu kan pasti membohongi konsumen, itu termasuk di pelanggaran etika. Apalagi kira-kira? Mm-mm. Kalau plagiat, mungkin nggak ada plagiat.
Karena kalau di dunia bisnis sendiri kan banyak macamnya, nggak jadi masalah dia. Yang paling tepat tadi yaitu misalnya pemalsuan produk, kemudian membohongi konsumen gitu kan. Itu tepat itu. Jadi kalau ada soal seperti itu kan, misalnya berikan contoh-contoh, bisa aja misalnya membohongi konsumen yang seperti apa. Misalnya membohongi konsumennya dengan um, mengurangi apa namanya jumlah takaran, misalnya ngomongnya tertulisnya 100 gram ternyata cuma 80 gram, seperti itu kan termasuk um, pelanggaran etika dalam bisnis. Kalau di buku teman-teman kira-kira ada soal apa yang kira-kira bisa kita diskusikan? Hmm. Jelaskan mengapa penting memahami komunikasi antar budaya dalam komunikasi bisnis. Nah, kira-kira apa itu jawabannya? Sebenarnya komunikasi antar budaya itu seperti apa sih, Kak? Kemarin apa saya mau ngebahasnya dengan grup ini apa lain ya? Jadi kan komunikasi antar budaya, grup ini juga ya. Ya, kemarin Nah, jadi komunikasi antar budaya itu sendiri kan komunikasi yang lintas budaya. Jadi misalnya ada beberapa, contohnya Taiwan dengan Indonesia gitu kan. Kita melakukan bisnis dengan orang Taiwan, tapi komunikasi kita terhambat karena misalnya orang Indonesia tidak terlalu lancar berbahasa Cina, atau orang Taiwannya juga tidak terlalu lancar berbahasa Indonesia. Akhirnya terjadi miskomunikasi seperti itu. Itu kan termasuk hambatan di komunikasi antar budaya. Nah, kalau dari soal itu kira-kira kita bisa jawabnya seperti apa? salah satu persyaratannya untuk melakukan komunikasi antar budaya itu ya kita harus memahami budaya dari orang yang akan berkomunikasi dengan kita ya Pak. Iya. Jadi itu salah satunya gitu kan. Kemudian Ya. ada juga misalnya kita harus menghargai budaya mereka. Jadi sebelum kita berkomunikasi dengan mereka, kita harus tahu dulu kebiasaan mereka, budaya mereka. Misalnya kayak dengan orang Jepang, mereka kalau bertemu gitu kan dengan rekan bisnisnya, pasti apa namanya, mereka nunduk atau seperti apa gitu kan. Kalau orang Indonesia biasanya bertemu rekan bisnisnya bersalaman. Beda dengan orang India gitu kan. Orang India biasanya apa namanya, kalau bertemu rekan bisnisnya seperti apa gitu kan. Kita harus tahu supaya tidak terjadi hambatan di dalam komunikasi bisnis itu sendiri. Dan memang komunikasi bisnis itu tidak lepas dari komunikasi antar budaya, karena kalau bisnisnya luas pasti kemana-mana gitu kan. Teman-teman sudah ngambil komunikasi antar budaya belum? Pernah Pak. Ya, sudah pernah mengambil. Pernah, pernah Pak. Hmm. Nah, sekarang biar teman-teman semakin ingat lagi, mungkin bisa diulang lagi, kalau faktor internal dari komunikasi
bisnis itu apa tadi? Coba untuk nggak usah lihat, coba untuk nggak usah lihat slide-nya lagi, faktor internalnya. Atasan, Hmm, ya, itu kira-kira gimana komunikasinya gimana? Apa yang disampaikan? Hmm, nah itu harus harus benar-benar diingat itu nanti. Jadi biar teman-teman ketika ada soal gitu kan bisa langsung aja. Iya. Mhm. Jadi mungkin nggak nanti kalau di internal itu atasan menegur dengan komunikasi nonverbal. Jadi pasti yang namanya komunikasi kan ada verbal dan nonverbal. Misalnya di komunikasi bisnis, atasan menegur gitu kan tidak langsung, tapi mereka menggunakan nonverbal. Misalnya dicatat di dinding ketika bekerja tidak boleh berbicara gitu kan sesama karyawan. Ditulis di dinding gitu kan. Mungkin dari atasan. Berarti itu termasuk di faktor internal. Atau ditegur langsung gitu kan ketika kerja jangan ngobrol misalnya. kalau kalau rating apa ya, biasanya kan per apa namanya, dia mengambil acara sendiri-sendiri kan Pak, Mhm. rating ditempel itu kan yang Bapak bilang itu kan itu festival itu ya Pak. Enggak, kalau yang berupa tulisan atau ditempel Atau seperti itu non verbal. Sudah bisa membedakan ya yang verbal dan non verbal seperti apa? saya belum terlalu paham Pak kemarin-kemarin. Kalau verbal itu menggunakan apa namanya tindakan langsung gitu kan omongan atau seperti apa. Tapi kalau non verbal bisa yang berupa apa namanya Menggunakan uh, gesture juga bisa. Ya nulis atau apa gitu kan bisa. Karena ini sering kebalik-balik gitu kan verbal dan verbal ini kita bisa sering kebalik-balik jadi coba diingat-ingat aja. kalau verbal itu kan yang tertulis kayak yang barusan dijelaskan itu kan Pak, langsung Verbal itu langsung, kalau yang non verbal misalnya tertulis ditempel gitu kan, kan berupa tulisan itu dia. misal dapat pemberitahuan dari email gitu apa itu termasuk juga Pak. Bisa termasuk, iya itu memang termasuk non verbal karena berupa tulisan. Oh ya. Langsung gitu aja enaknya gitu kan. Biasanya bisa juga atasan menegur langsung tapi dengan non verbal. Misalnya ketika melihat karyawannya lagi ngobrol dia apa namanya mukanya cemberut gitu kan, itu kan langsung kita lihat tapi non verbal. Nah kira-kira kalau teman-teman dapat ini apa maksudnya bisa menghubungkan teori-teori yang ada di teori ilmu komunikasi gitu kan, itu pasti akan mudah untuk membawa ke komunikasi bisnis ini sendiri karena nggak jauh bedanya dengan komunikasi yang biasa, hanya ruang lingkupnya aja yang ini yang lebih dispesifikasikan. Mm-mm. Kalau ini lebih kepada
apa namanya, lebih kepada orang-orangnya di dalam ruang lingkup itu. Kalau komunikasi pemasaran kan lebih luas lagi, nanti larinya ke komunikasi massa gitu kan. Mhm. Mhm. Ya langsung. Itu udah dibahas kemarin. Ya, tapi kan ini aku karena ini kan ditambah-tambahin langsungnya kan ada gitu lah. Mhm. Tapi kan ada lagi application Iya. Iya, jadi memang verbal itu bisa 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 aja sebenarnya. Yang non verbal pun bisa langsung sebenarnya kan, tapi maksud langsung di sini itu berbeda konteks. Saya bilang tadi cemberut gitu kan, ketika lihat karyawannya ngobrol waktu jam kerja, itu itu sebenarnya langsung juga, tapi cuma non verbalnya, komunikasinya cuma non verbalnya aja. Bentuknya. Jadi juga harus sudah bisa dibedakan nanti yang tertulis itu seperti apa. Misalnya tadi contohnya yang tertulis dikasih di dinding jam kerja tidak boleh ngobrol sama karyawan. Kemudian yang oral mungkin teguran langsung gitu kan. Oke, sampai sini kira-kira bisa nggak sudah menyimpulkan untuk konsep-konsep dasarnya, karena nanti di pertemuan kedua kita lebih fokus ke dalam organisasi bisnisnya itu sendiri. Jadi alur komunikasinya yang kita bahas nanti di pertemuan dua untuk komunikasi bisnis. Jadi kalau teman-teman belum belum mantap betul untuk dasarnya, nanti susah. Kita mantapkan dulu untuk konsep dasarnya. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, Kenapa? Bisa diulang? verbal sama non verbal itu formal yang mana? Kalau untuk mm-hmm. Karena komunikasi verbal, jadi kita langsung kan, itu menurut saya lebih tidak formal. Menurut saya komunikasi terus. Oke, sebenarnya dua-duanya lebih formal, tapi tergantung dari konteksnya. Jadi ketika kita menyampaikan tadi, kan tadi dibahas ada yang informal. Ketika misalnya dibahas di dalam meeting, ngomong langsung, itu formal. Misalnya ada pertemuannya gitu kan, rapat khusus. Tapi ketika ngobrolnya, ketika makan siang, walaupun yang diomongin masih masalah bisnis seperti itu gitu kan, dengan teman-teman rame-rame, itu sudah termasuk informal. Jadi sebenarnya sama aja, tertulis juga bisa aja informal tertulis, misalnya dengan SMS gitu kan, atau apa, apalagi hurufnya disingkat-singkat gitu kan, udah jelas tidak tidak termasuk formal. Nah jadi kalau kalau pertanyaannya lebih formal mana, itu sebenarnya dua-duanya sama, tergantung konteksnya aja lagi. Bisa Pak ada atasan dia ngomong langsung sama karyawannya, mulai minggu depan kamu itu kenaikan posisi naik jabatan.
nanti ngomongnya itu nggak formal Pak. Dia cuma ngomong langsung gitu Pak. Itu menurut saya malah nggak formal kalau saya. Oke, jadi kalau seperti itu kasusnya, biasanya kamu minggu depan saya naikkan jabatannya, misalnya seperti itu kan. Nah, itu bentuknya tidak formal, tapi itu belum tertulis gitu kan. Nanti pasti ketika dia dinaikkan gitu kan, pasti ada catatannya, nanti ada tertulisnya. Tadi juga saya kasih tahu kan keuntungannya, karena itu akan terdata gitu kan, akan tercatat, bisa termasuk gitu kan. Tapi ketika atasan memberitahu seperti itu sudah termasuk komunikasi bisnis gitu kan, karena seorang atasan ngomong ke bawahannya, ngomong kalau dia dapat promosi jabatan seperti itu, walaupun komunikasinya tidak formal, tapi di dalam komunikasi bisnis. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk yang komunikasi bisnis itu, supaya lebih terbuka, lebih ide-idenya lebih masuk, harusnya sebuah perusahaan atau organisasi itu pakai yang horizontal gitu kan, sama semuanya. Kalau menurut saya itu ya. Tapi kalau di teori-teori memang ketika perusahaan itu sudah besar, memang mereka tidak mau lagi, karena apa namanya, manajer itu atau yang punya pemilik itu nggak mau tahu lagi dia. Mana yang lain ada yang mau ditanyakan juga? Ini rekamannya kemarin tuh saya dengar ulang lagi gitu kan, yang saya upload di YouTube. Ternyata suara teman-teman nggak terlalu jelas terdengar ya. Cuma suara saya ternyata yang jelas. Tapi nggak apa-apa kan, yang perlu didengarin itu kan ya penjelasan saya gitu kan. Tapi semua yang aku dengar dulu itu temperatur juga nggak kedengaran suara kita. Cuma apa aja. Padahal saya volumenya sudah saya naikkan gitu kan, tapi ternyata memang nggak masuk ke rekaman itu. Iya, juga itu ya Pak. Itu kan juga nggak kedengaran suara kita pas ada presentasi itu kan cuma itu doang gitu yang kedengaran. Nggak masalah sih Pak, itu kan cuma itu doang kan. Hmm. Kita lagi dengar. Tapi ya kasihan pendengar itu sih. Kita nanya apa sih Pak Devi? Maksudnya kayak ya kayak soalnya kan nggak kedengeran soalnya kita. Oke. Em, Kalau nanti ini apa namanya, ketika teman-teman sudah paham ini, nanti boleh deh di apa namanya, misalnya ditulis di Microsoft Word-nya, ditulis kira-kira untuk pembelajaran satu apa sih yang teman-teman dapatkan gitu aja, kayak kayak semacam rangkuman lah gitu ya. Boleh nanti dikirim ke line saya, atau dikirim ke line aja, jadi saya bisa lihat gitu kan, nama gitu kan. Kemudian untuk pertemuan pertama kira-kira apa yang dipahami gitu kan, kemudian jelaskan sedikit-sedikit aja. Jadi biar saya punya catatannya gitu, oh kira-kira Mbak Kina sejauh ini pemahamannya gitu kan, yang lainnya seperti ini. Jadi lebih lebih mudah untuk saya nanti apa namanya, melihat sejauh mana teman-teman paham gitu kan. Kalau masih kurang paham, nanti kita ulangi lagi gitu kan, belajar dari awal lagi, kita ulangi lagi, karena untuk dasar ini sendiri perlu perlu apa namanya, pemahaman yang benar-benar serius gitu kan, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. Setiap pertemuan satu satu modul gitu ya Pak. Satu satu pembahasan. Nanti kalau modulnya sudah habis, baru kita review semuanya lagi. Nah, dari yang
catatan teman-teman itulah nanti saya bisa menyimpulkan gitu kan sejauh mana teman-teman paham untuk satu satu modul semua pembahasan gitu kan. Ya Pak, wah Pak. Tapi Pak saya sangat terima kasih karena Pak jadi waktu waktu menjelaskan di awal kita matikan mikrofonnya itu Pak tidak terlalu memberikan waktu dan kita langsung paham dengan lainnya. karena karena saya ingat yang silakan kayak karena matikan mikrofonnya itu kan apa namanya lama banget guys ngomongnya aku sampai bosan dengerinnya nggak maksudnya harus dengerin dia ngomong gitu maksudnya kan kalau kita kan kan kita praktik ya kita kan masih praktik cuma kan lancar gitu karena kan samaan kalau satu jadi berdua Ya kalau dari saya memang kalau menjelaskan slide itu saya tidak pernah lama, paling lama saya biasanya 20 menit atau 30 menit paling lama gitu kan. Kalau di kelas juga seperti itu. Baru pembahasan yang paling penting itu kan sebenarnya pembahasan, kalau isi slide-nya itu cuma untuk mendapatkan poin-poinnya aja kita. Oke, tadi kan cuma dua yang dibahas, yang internal dan eksternal. Kemudian yang kan ada empat itu, menginformasikan, membujuk, mempromosikan. Nah itu kira-kira yang untuk menginformasikan itu seperti apa ya? Kalau di slide itu ada di yang nomor 3, halaman 3 itu, kan tadi kita cuma ngebahas yang internal eksternalnya aja. Kemudian ada juga yang menginformasikan, kemudian ada yang membujuk, mempromosikan. Kira-kira untuk menginformasikan itu seperti apa? informasikan ini kan dari ini kan maksudnya di dalam aja ya Pak bukannya di dalam luar ya Pak informasi kan untuk siapa gitu loh kalau informasikan yang dari kamu itu di dalam contohnya kita akan ada produk baru yang akan launching ke depan gitu jadi informasikan kepada seluruh kepada dari divisi atau karyawan bahwasanya memang akan ada produk baru yang akan launching Itu kalau yang ke dalam ya. Terus kalau yang keluar ya gimana? kalau yang keluar ya mungkin seperti kita membentuk aplikasi pemasaran Pak Oke. dan sebenarnya agar semua orang tahu bahwasanya akan ada satu produk baru dari perusahaan A yang akan launching bulan depan dan tentunya keistimewanya seperti ini seperti ini. Nah, kalau membujuk gimana? Hampir mirip kan Kalau dengan informasi gitu kan? kalau menurut saya informasikan tetap membujuk itu tepatnya hampir sama dengan mempromosikan. Iya. Nah, terus bedanya ini apa? Kalau membujuk itu mungkin dari bentuk komunikasinya lebih spesifikasi. Jadi lebih condong condong ke mungkin satu orang atau bahkan banyak orang gitu. Misal satu marketing dengan 3 orang calon customer itu menurut saya kekuatan mobilnya lebih kuat tapi kalau mempromosikan itu bisa jadi satu marketing dengan banyak orang yang ada di depan dia dan dia mendemokan suatu bahasa baru mempromosikan tapi kalau membujuk itu menurut saya justru tapi kalau Kalau yang lain gimana kira-kira? Membujuk sama mempromosikan ini gimana bedanya?
Bisa nggak kira-kira membedakan untuk yang membujuk dan mempromosikan ini? Nah, sekarang kita masukkan ke ruang lingkupnya internal, gitu kan. Membujuk di ruang lingkup internal itu seperti apa kira-kira? Hmm. Nah, kemudian mempromosikan internalnya gimana? Hmm. Mana kira-kira? Ya Pak. Hmm. Berarti kan saya ambil contoh ini tidak ada hubungannya dengan produk. Jadi langsung dari antar individu yang ada di dalam perusahaan itu. Kalau membujuk itu semisal ada B. A mengenal si B. Lalu si A mengatakan kepada si B bahwasanya si A itu membujuk si B, membantu si B agar si B bisa mendapatkan A dan si B itu mempromosikan si B kepada seluruh karyawan bahwasanya si B itu katakanlah dia bertugas untuk menghasilkan Oke. Ya. banyak promosi. Hmm. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa menjelaskan gitu kan, misalnya yang di apa yang di rangkumannya teman-teman itu nanti bisa diberi contoh seperti itu gitu kan. Jadi fungsi internalnya untuk menginformasikan, untuk membujuk dan mempromosikan seperti apa, kemudian eksternalnya seperti apa gitu kan. Itu kalau bisa apa namanya, waktu mau pertemuan kedua kirim aja nanti ke saya. Mm-mm. Karena cuma untuk di pertemuan yang pertama ini aja yang saya pengen mau rangkumannya gitu kan dari teman-teman, biar biar tahu dulu sejauh mana ininya. Kalau untuk yang nanti misalnya pertemuan kedua, ketiga, keempat sama yang lainnya itu paling kalaupun ada rangkuman nggak terlalu ini banget, karena bakalan saya yang lebih banyak ini kan nanti kan, karena ini lebih spesifik lagi nanti. Yang nomor dua ini kita khususnya bahas tentang organisasinya, kemudian yang pertemuan tiga nanti media dan teknologinya, prosesnya, bentuknya gitu kan. Jadi kalau yang di pertama ini benar-benar teman-teman yang harus paham dulu konsep-konsep dasarnya. Oke, yang lain kayak gimana ini yang lain? Ini kayaknya sebentar lagi Skype-nya bakalan mati ya. Udah di tempat saya udah 1 jam. Saya juga nggak tahu, baru aja tahu gitu kan ketika mati kemarin, loh kenapa bisa kayak gini. Terus kejadian terus gitu kan, berarti memang ada limitnya. Yang lain gimana ini yang lain ini?
Dikasih apa maksudnya? Itu aja langsung diterangin aja Pak. Informasikan Oke. Sebenarnya nggak ada yang paling tepat gitu kan. Tapi kebanyakan memang kalau secara fungsi internal dan eksternal gitu kan di dalam komunikasi bisnis, yang internal informasi itu tadi bisa berupa yang tertulis lisan gitu kan, yang oral atau writing gitu kan, informasi internal misalnya atasan ke bawahan, terus bisa juga dari bawahan ke atasan gitu kan, misalnya kayak semacam progress report atau laporan kerja yang tertulis gitu kan. Kemudian kalau eksternalnya informasi itu tadi seperti komunikasi pemasaran bisa dilakukan gitu kan untuk memberitahu kalau memang produk baru mau diluncurkan atau seperti apa. Kemudian kalau untuk membujuk itu juga internal eksternalnya. Kalau yang eksternal itu sudah jelas nanti mereka akan larinya ke komunikasi pemasaran dan itu nanti larinya ke iklan gitu kan untuk membujuk orang supaya mau membeli produk itu. Tapi kalau internal biasanya benar itu tadi ada yang contoh tadi kan seperti membujuk atasan gitu kan untuk memberikan promosi jabatan kepada karyawan terbaik atau seperti apa. Kemudian juga membujuk teman-temannya gitu kan untuk kerja lebih serius gitu kan biar mencapai target misalnya untuk komunikasi yang horizontalnya. Kemudian untuk yang promosi sendiri itu sudah jelas kalau eksternal mereka pakai komunikasi pemasaran lagi kan untuk periklanan. Selain periklanan juga mereka memakai public relation. Selain public relation juga mereka memakai personal selling gitu kan, direct marketing apa segala macam itulah namanya di komunikasi pemasaran untuk mempromosikan. Tapi kalau contohnya yang di internal tadi, yaitu misalnya karyawan terbaik akan jadi supervisor atau seperti apa gitu kan, itu lebih lebih apa namanya, yang lebih lengkapnya gitu ya. Kayaknya sinyal saya agak jelek ini, merah. Tapi jelas aja ya kedengarannya ya. Tiga arah. Oke. Kalau yang tiga arah ini tadi itu memang kebanyakannya karena di komunikasi bisnis di perusahaan itu sendiri dari beberapa teori juga saya lihat itu pasti atas ke bawah gitu kan. Kemudian bawah dengan sesama yang di bawah. Sangat jarang dari bawah ke atas, itu sangat jarang. Jadi karena pengambil keputusan atau yang punya perusahaan itu di atas gitu kan, jadi sulit. Biasanya malah ada yang di tengah-tengah gitu kan, maksudnya di tengah-tengah itu antara atas dan bawah, seperti yang saya bilang public relation atau human resource development gitu kan, HRD-nya. Jadi kalau ada apa-apa atasan cuma ngomong ke yang di bawah itu tadi. Yang di bawah ini maksudnya public relation atau human resource development-nya gitu kan untuk menyampaikan ke bawahan gitu kan, ke karyawan. Nah di situ sebenarnya bisa saja terjadi yang namanya miskomunikasi gitu kan. Apa yang diinginkan apa yang diinginkan atasan itu tidak sampai betul gitu kan, karena tadi ada kita lihat hambatannya sendiri gitu kan, pesannya bisa kurang atau bisa lebih. Nah untuk menghindari itu biasanya dilakukanlah komunikasinya tertulis gitu kan. Jadi misalnya tinggal membacakan aja, HRD-nya tinggal membacakan apa keinginan si pemilik perusahaan atau seperti apa gitu kan. Jadi memang cuma tiga itu sebenarnya yang banyak, tapi kita bisa tambahkan nanti misalnya yang lain lagi gitu kan, karena kalau perusahaan sudah besar itu saya yakin atau organisasi yang sudah bonafit gitu kan, itu sudah pasti ada PR sama HRD-nya gitu kan.
untuk mengatur karyawannya. Kalau yang horizontal sendiri itu pasti sering terjadi di perusahaan atau di dimanapun di organisasi gitu kan, sesama karyawan itu pasti melakukan komunikasi sesama gitu kan. Paling tidak mereka misalnya nanya, jadwalnya hari ini misalnya masuk kita jam berapa gitu kan, itu sudah termasuk di dalam komunikasi gitu kan. Jadi sudah jelas itu sesama karyawan yang ngomong. Tapi kebanyakan memang sulit untuk dari bawah itu ke atas untuk ngomong langsung, itu sulit. Apalagi kalau misalnya manajernya susah untuk ditemui, ruangannya selalu tertutup gitu kan, itu akan berpengaruh nanti di iklim komunikasinya sendiri. Makanya kalau punya perusahaan gitu kan, orang yang belajar komunikasi bisnis dia akan tahu, dia pasti akan dekat dengan atau menjalin hubungan baik dengan karyawannya. Karena intinya sebenarnya em, perusahaan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau komunikasi yang tiga arah ini tadi tidak efektif. Jadi susah gitu kan. Kan tadi sudah dibilang ada hambatannya ketika yang horizontalnya itu lebih banyak daripada yang dari atas ke bawah, itu berarti komunikasinya kurang efektif di dalam suatu perusahaan. Iya, karena tadi kan kita sudah bahas juga, karena ada yang namanya power tadi, kemudian dia merasa um, ada status gitu kan, karena dia ngerasa sudah jadi manajernya, ngapain lagi untuk turun ke bawah ngecek karyawan atau apa segala macam, dia suruh orang lain. Akhirnya terjadi yang namanya miskomunikasi. Sebenarnya paling bagus itu ya turun langsung gitu kan, nggak usah di komunikasi bisnis ya, di komunikasi tata negara atau komunikasi yang lainnya. Misalnya Presiden Jokowi langsung turun ke bawah nanya pedagang kaki lima apa masalahnya gitu kan. Ketika dia nyuruh misalnya wali kota, ketika nyuruh yang lainnya gitu kan, berbeda mungkin yang disampaikan juga. Tapi ketika yang turun itu langsung atasan, kita bisa langsung mengeluarkan unek-unek kita gitu kan, ini gitu kan. Gitu juga kalau di dalam komunikasi bisnis, ketika manajer yang turun langsung ke bawah misalnya tanya karyawan sebenarnya maunya seperti apa gitu kan. Misalnya selama ini kami ngerasa jam kerja kami sudah tinggi, kemudian hasil kerja kami bagus, tapi kita tidak mendapatkan penghargaan apa-apa misalnya dari perusahaan, kami minta apa segala macam gitu kan. Akhirnya dia tahu gitu kan, tapi ketika dia nyuruh orang lain nanti bakalan berbeda gitu kan, dan maknanya pun beda. Nanti bisa aja bilangnya karyawan minta gaji naik atau seperti apa gitu kan, bahasanya beda gitu loh. Ya maknanya beda kan, terus kemudian juga nanti menanggapinya juga akan beda. Makanya di dalam komunikasi itu memang harus disampaikan langsung, baik itu secara lisan atau tertulis gitu kan, dan jangan melewati orang lain. Apalagi di dalam komunikasi bisnis itu sulit. Tapi biasanya kalau sudah perusahaannya besar, mereka pasti akan kirim representatif, juru bicaranya. Juru bicaranya siapa? Public relation tadi, yang tahu betul tentang organisasi atau bisnis yang dilakukan gitu kan. Jadi misalnya mau ketemu shareholders gitu kan, mau kerja sama gitu, dia mungkin aja yang berangkat itu bukan bukan atasannya itu kan, tapi public relation yang berangkat. Kemudian untuk merekrut pegawai, biasanya karyawan, mungkin aja bosnya nggak ikut gitu kan, tapi human resource developmentnya yang disuruh. Jadi kata bosnya, saya pengen dapat um, standarnya seperti ini, misalnya lulusan SMA atau lulusan SMK, kemudian mereka bisa paling tidak mengoperasikan komputer gitu kan. Jadi human resource developmentnya cari karyawan yang sesuai dengan yang disampaikan dengan atasan tadi mungkin gitu kan. Bisa seperti itu sebenarnya. Ada orang-orang kepercayaan gitu kan, prioritas misalnya siapa gitu. Tapi tetap akan berpengaruh kepada yang namanya um,
arah komunikasi tadi. Gimana yang lain, ada yang mau dibahas lagi? Kenapa? Ya kira-kira apa gitu kan yang mau dibahas lagi, karena um, cuma ini sih sebenarnya dasar-dasarnya, konsep-konsepnya cuma ini yang perlu diingat. Nanti kalau untuk pelajaran yang selanjutnya itu baru banyak yang dibahas lebih spesifik lagi. Nanti juga di pertemuan 8 kan ada penulisan pesan bisnis. Nanti saya udah sediakan formatnya gitu kan, saya udah cari contoh-contohnya, nanti saya akan kirimkan ke teman-teman, tapi teman-teman bikin lagi gitu kan yang sesuai dengan teman-teman sendiri. Jadi saya cuma kasih contohnya nanti di slide, bikin lagi. Jadi kayak semacam diedit lah gitu kan, tapi disesuaikan. Misalnya pesan bisnis untuk memesan sesuatu atau apa gitu. Pokoknya intinya nanti kita lebih kepada praktisnya gitu kan, maksudnya latihan. Kebanyakan latihan nanti kalau sudah dari yang 7, 8, 9 di akhir-akhir itu. Kayak teknik lobby dan negosiasi, penulisan, kemudian pembicaraan bisnis itu mungkin nanti bisa aja um, minta contoh saya gitu kan dari teman-teman gimana. Misalnya Mbak Kina nanti kirim pesan bisnis ke Mas Jebreng gitu kan untuk memesan apa, dan dibalas lagi nanti seperti itu. Saya mau bahas soal cara komunikasi formal. Menurut saya tiga arah komunikasi formal itu tergantung dari dunia perusahaan itu sendiri. Dalam artian saya ngambil contoh dari pengalaman saya sendiri ya Pak. Saya kan saya datang ke Taiwan kan saya sempat kerja di ya Pak. Saya pernah kerja di Indonesia, saya juga pernah kerja di bank swasta gitu kan. Nah, padahal kalau dipikir dua-duanya itu hampir sama, maksudnya mereka tuh tentang perputaran keuangan kan gitu ya Pak. Tapi saya lihat arah komunikasi formal yang internalnya itu menurut saya lebih yang di tempat itu Pak, karena kalau di tempat itu kita nggak ada tembok pembatas antara manajer, profesor, leader, dan marketing. Kita semua itu satu tim ya Pak. Tapi waktu saya di yang di bank swasta itu ruang lingkupnya itu marketing itu ya sekitar berarti sama kayak coba yang ngecek kondisi customernya, mereka layak atau enggak dikasih pinjaman yang seperti itu Pak. Sebenarnya yang seperti itu aja. Jadi untuk up naik ke bahkan leadernya pun itu sudah ada tembok batasnya. Saya cara komunikasi formal yang internal itu ya memang tergantung Iklim apa organisasi. namanya ya tergantung dari dalam organisasi dan tergantung dari dalam perusahaan itu sendiri. Maksudnya
bisnisnya gitu Pak. Kalau yang itu sama yang kalau yang semuanya satu beda gitu Pak, dari mulai market terus habis itu yang apa namanya yang tukang nagih itu juga udah jadi satu Pak di situ, sama manajer juga sama supervisor jadi satu. Mm-mm. Jadi emang ya, jadi emang dari dunia bisnisnya sendiri, bisnisnya tentang apa itu sangat mempengaruhi dalam pekerjaan. Ya, dan kita pun sebenarnya kalau kita punya pengalaman di situ, kita bisa lihat enaknya yang mana gitu kan. Ternyata Ya, tadi Mbak Tina bilangnya enaknya memang yang di leasing karena memang lebih terbuka ya, gitu kan. ya Pak. Ya, Ya, tapi selain itu juga jadi kan udah ngerasain nih dua-duanya beda. ya, Tapi kita nggak bisa menilai komunikasi bisnisnya itu efektif atau enggak dari keberhasilan sesuatu gitu, nggak bisa kita lihat kan. Tapi cuma hubungan antara ya antara karyawan, antar ya antara karyawan, orang-orang yang di dalamnya itu. Ya, itu aja yang bisa kita lihat. Kalau untuk keberhasilan bisnisnya kita nggak bisa ukur dari situ. Keberhasilan bisnisnya itu sendiri nanti kan dari seberapa banyak yang dijual atau yang didapatkan. oh Tapi iya, itu nanti akan berpengaruh besar dengan hubungan orang-orang di dalamnya tadi. ya, ya Pak. Ya. Kebetulan emang dari itu sama saya itu emang anak perusahaannya Pak. Kebetulan sekali. Oh, jadi ada hubungan Ya, ininya ya. Tapi mereka di dalam ya, satu naungan tapi beda beda ininya, beda sistem. Ya, beda sistem. ya beda sistem. Ya sebenarnya kalau punya apa namanya pengalaman seperti itu lebih mudah karena kita sudah merasakan gitu kan. Oh memang ternyata seperti ini. Dan kira-kira kalau di pemerintahan juga arahnya masih menggunakan yang mati.